Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba ingin mengomentari beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait tentang persoalan ilmu waris. Salah satunya adalah pertanyaan berikut ini yang ingin kita komentari. Dalam ilmu waris ada satu bab penting yang seharusnya teman-teman fahami, yaitu bab al-hajbu atau kita kenal dengan penghalang. Penghalang di sini nanti kita akan membahas dua. Yang pertama adalah hajbul hirman, seseorang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah hajbun nuqsan. Seseorang berhak mendapatkan warisan, akan tetapi bagian yang dia dapatkan tidak maksimal. Artinya bagian dia terkurangi karena ada ahli waris yang secara kedekatan, secara kekerabatan itu lebih dekat dengan ahli waris. Contoh, seorang istri aslinya dia mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Ini bagian maksimalnya. Akan tetapi karena adanya seorang anak, maka istri mendapatkan bagian 1/8 dari harta warisan, lebih sedikit. Akan tetapi istri tidak terhalang secara keseluruhan dari harta warisan yang seharusnya dia dapatkan. Nah, berbeda dengan hajbul hirman ini. Seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan sama sekali. Nah, terkait dengan hajbul hirman ini, ada dua sebab seseorang terhalang untuk tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah disebabkan karena sifat. Jadi ada penghalang, yang penghalang ini karena adanya sifat tertentu yang ada pada seseorang. Yang kedua adalah hajbu syahsi, adanya seseorang yang jalur kekerabatan, kemudian kedekatan hubungan dan kekuatan secara kekerabatan itu lebih kuat dari yang lain. Maka orang yang status kekerabatannya itu lebih rendah terhalang oleh orang yang status kekerabatannya lebih tinggi. Oke, kita akan fokus membahas terkait dengan hajbul wasfi karena ini terkait dengan teman kita yang menanya apakah orang yang beda agama itu mendapatkan warisan atau tidak. Atau kebalikan, bolehkah kita seorang muslim itu mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal, kerabat kita yang agamanya berbeda dengan kita. Nah, terkait dengan hajbul wasfi ini ternyata penghalang pertama yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mendapatkan harta warisan bahkan sepeser pun, serupiah pun, itu yang pertama adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Jadi kalau ada orang yang meninggal agamanya Islam, ada ahli waris yang secara kekerabatan dekat anak, dan anaknya ini ternyata agamanya bukan Islam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sang anak meskipun secara kekerabatan lebih dekat, maka dia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Bahkan wujuduhu keadamihi. Artinya kalau ada seorang istri dia akan mendapatkan warisan 1/4 meskipun ada anak. Kenapa anak tidak dianggap? Karena perbedaan agama. Jadi anak yang menghalangi istri itu adalah anak yang berhak mendapatkan warisan. Maka ketika dia tidak berhak mendapatkan warisan karena perbedaan agama, maka statusnya dianggap tidak ada. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Atau kebalikannya. Kebalikannya itu bagaimana? Ada seorang yang bukan Islam meninggal, agamanya berbeda dengan kita, ahli warisnya ada yang Islam. Maka yang Islam ini tidak berhak juga untuk mendapatkan harta warisan dari yang meninggal yang bukan Islam tadi. Jadi dia tidak mendapatkan bagian sama sekali.
Nah, kemudian yang kedua apa? Disebabkan pembunuhan. Ada seseorang yang membunuh keluarganya, yang secara jalur kekerabatan dekat. Anak bunuh bapaknya, maka anak tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Atau kebalikannya, bapak membunuh anaknya, maka bapak tidak berhak mendapatkan warisan dari anaknya. Jadi sebab yang kedua adalah pembunuhan. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Ada seseorang yang menjadi budak, sedangkan dia punya keluarga kaya raya, punya anak yang kaya, maka meskipun secara jalur dia memiliki jalur kekerabatan, karena statusnya budak, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Meskipun di dalam zaman kita ini perbudakan itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada perlu kita bahas di perbudakan ini sebenarnya. Tapi poinnya di dua, terkait beda agama, pembunuhan itu salah satu sebab seseorang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan sama sekali. Maka kalau tadi penanya bertanya apakah seseorang yang beda agama mendapatkan warisan, maka jawabannya adalah dia tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Kemudian apakah seseorang yang beda agama tadi, apakah boleh mendapatkan harta warisan yang dianggap itu adalah harta hibah? Tentu kalau kita bicara harta hibah itu adalah harta yang diberikan ketika seseorang masih hidup. Itu yang membedakan antara harta warisan dan harta hibah. Kalau orangnya sudah meninggal, maka itu adalah harta warisan. Maka tentu beda agama, seseorang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Akan tetapi kalau dianya masih hidup, kemudian memberikan harta itu kepada orang yang beda agama, tentu boleh-boleh saja. Karena statusnya adalah hibah, statusnya adalah sedekah yang tidak ada persoalan sama sekali. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.